الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله من جميع المعاصي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang kedua. Salam perjuangan tahun 45. Semangat. Alhamdulillah ya. Tos taruang siang tak acan ya. Wah, pantesan salam lemes itu. Muatan kabujang ya Allah. Ya yang dihapunten ibunya ya Allah. Nuntut ilmu wajib. Memberikan hak kepada fisik kita mesti kudu harus. Supaya belajarnya tenang, konsentrasi, fokus, maka kita perhatikan kebutuhan jasmani kita. Insya Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم آمين يا رب العالمين. Al-Asatidzah, ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Ibnu Battuta yang Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kondisi kita, senang, susah, bahagia, sedih, bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Dalam segala kondisi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, mari kita sampaikan salam rindu kita, salam kangen kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada jamaah kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, dan seluruh al-muslimin syafaat Rasulmu di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya memohon kepada Allah agar ibu semuanya, ibu-ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin insyaallah. Selain ibu hari ini dalam kondisi yang terbaik, mudah-mudahan setiap langkah kaki yang ibu langkahkan dari rumah ke sini itu digugurkan semua dosa-dosanya. Amin. Diberikan rahmat yang luas. Amin. Dan diberkahi usia dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita yakin dengan janji Allah, apabila kita senantiasa menggunakan waktu untuk belajar ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan kepada kita jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, hari ini kita mau belajar apa? Mau tebak-tebakan? Mau apa nih? Ya, nah baik.
Alhamdulillah tadi pagi saya dapat masukan yang sangat bagus sekali, bahwa ada masukan kepada saya, Ustadz mohon berikan pelajaran fikih. Alhamdulillah, fikih apa kira-kira? Ya, juga alhamdulillah ingin mengulang kembali dan menguatkan tentang fiqhus shalah. Fiqhus shalah, fikih salat. Fikih dan salat itu kata yang berbeda. Ada al-fiqhu, ada as-shalah. Ini memiliki kata atau makna yang berbeda. Al-fiqhu secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Ya, ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Ya, termasuk dalamnya tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiqhus shalah artinya fikih tentang salat. Fiqhuz zakat artinya fikih tentang zakat. Ya. Fiqhus shaum berarti fikih tentang puasa dan sebagainya. Jadi insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar bersama tentang fiqhus shalah alal madhhab syafi'i, menurut madhab Syafi'i atau al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari mana beliau, Ibu? Imam Syafi'i ini asli mana beliau? Asli Bogor apa asli Depok? Kenal Syafi'i? Kenal dari mana beliau? Lahir tahun berapa beliau? Waduh, iya. Kalau kita mencintai salah satu imam kita, madhab kita, minimal kita kenal namanya. Ya, nama beliau adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau hidup pada tahun 150 Hijriah, lahir, wafat 204 atau 240 Hijriah. 240 Hijriah, seperti itu. Ya, beliau muridnya adalah murid dari Imam Malik. Masya Allah. Jadi fiqhus shalah yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini adalah fikih salat yang diambil dari ulama-ulama Syafi'iyah sesuai dengan madhab kita di Indonesia. Kebanyakan seperti itu. Kenapa saya mulai dari fiqhus shalah, tidak fiqhus zakat dan sebagainya? Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan An-Nasa'i. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Bahwa sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba, salatuhu, salatnya dulu. Kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita sedekah, kita ngaji sebagainya. Tetapi dari seluruh rangkaian ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah adalah salatnya dulu. Maka kita perlu kembali membenahi tata cara salat kita, ilmu salat kita. Apakah salat kita sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, atau kita masih taklid buta? Taklid buta itu apa? Kita ibadah tapi kita tidak tahu ilmunya. Bagaimana sujud, bagaimana ruku, bagaimana bacaan dan sebagainya. Itu namanya taklid buta. Ngikutin saja. Nah, itu di dalam Islam tidak dianjurkan seperti itu. Maka kita wajib belajar. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Fa in saluhat, jika ibadah salatnya benar baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha, maka dia telah beruntung. Salatnya menghantarkan dia
menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa anjaha, termasuk orang-orang yang sukses, berhasil nanti di hari kiamat. Karena tidak semua orang sholat itu nanti beruntung. Ada yang disifati orang sholat tetapi dia sebagai pencuri. Kok bisa? Ya, di zaman Rasulullah SAW pernah mendapati seorang laki-laki masuk ke masjid sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat dipanggil oleh Rasul. Ya fulan, ta'al, kemari. Irja' ila sholatik. Tolong ulangi lagi sholatnya. Sholat lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 3 kali oleh Rasulullah disuruh ulang sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan ruku dan sujudnya. Begitu cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sholat yang seperti ini, sholat yang tidak memberikan manfaat, hanya lelah saja. Yuk kita evaluasi bersama-sama bagaimana tata cara sholat kita. Karena sholat adalah ibadah yang paling agung. Salah satu wasilah pertemuan hamba dengan Rabb-nya melalui sholat. Sholat itu dari kata-kata silah. Sholat itu dari kata-kata silah. Ya, penghubung, menghubungkan makhluk dengan Khalik. Makhluk yang bernama manusia, Khalik Allah Jalla wa'ala. Maka kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, dan jika salatnya rusak, banyak cacatnya, bacaannya salah, rukunnya salah, sujudnya salah, nggak paham mana rukun, mana syarat, mana yang membatalkan, fasadat, dijamin salatnya akan rusak. Kalau sudah rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya saya coba kuatkan kembali fikhus shalah kita, agar ibadah kita dengan Allah itu ibadah yang sesuai kehendaknya. Insyaallah Bu ya. Kemudian yang berikutnya, kita perlu tahu, Ustaz, apa itu sholat? Definisinya apa? Kalau kita puasa, apa itu puasa? Kalau kita zakat, apa itu zakat? Nah, sekarang kita sholat. Di situ ada takbir, ada sujud, ada apa? Kira-kira pengertian, definisi dari sholat itu apa? Sesuai dengan istimbat para ulama. Kira-kira apa? Sudah saya kasih contohkan di depan itu. As-salatu ibadatun. Salat adalah merupakan ibadah atau suatu ibadah. Tatadammanu aqwalan wa af'alan. Ibadah yang mencakup aqwalan. Apa aqwal? Jamak dari qaul. Qaul itu ucapan, zikir-zikir, perkataan. Yang kedua, wa af'alan, dan perbuatan. Salat itu adalah merupakan ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan. Makhsus, khusus bacaannya, khusus perbuatannya. Nggak bisa perbuatan di luar salat dibawa ke dalam salat. Bacaan di luar salat dibawa ke dalam bacaan salat. Allahu Akbar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Benar Bu? Salah. Kenapa salah? Karena doa tadi bukan doa salat. Tidak ada bacaan dalam salat. Makanya makhsus, khusus. Sudah ditentukan oleh Rasulullah. Allahu Rahman. Betul Bu? Salah. Kenapa? Tidak seperti itu Rasulullah mencontohkannya. Maka akwalan di sini adalah perkataan-perkataan, zikir-zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Af'alan, perbuatan. Ya, ada nggak sujud Rasulullah pas sujud kepala dulu?
Atau sholat sujud dulu baru takbir? Nggak bisa. Atau sholat sambil ngopi? Apalagi ya. Nah, jadi baik perkataannya ataupun perbuatannya semuanya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Wahai umatku, sahabatku, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan diubah tata caranya. Zuhur itu 4 rakaat jadi menjadi 5 rakaat. Ustaz, saya senang sholat, zuhurnya 8 rakaat Ustaz, biar nambah pahala. Nggak bisa. Maksusah, dikhususkan, ditentukan. Nggak bisa kita ubah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Kemudian muftatahatun bitakbirillahi ta'ala. Sholat itu ibadah yang dibuka dengan takbir. Takbir yang pertama dinamakan takbir apa? Takbiratul ihram. Gimana bunyinya? Allahu Akbar. Itu yang dinamakan lafaz takbir dalam sholat. Mukhtatamatun, dan diakhiri, ditutup dengan at-taslim. Jadi kalau kita simpulkan dari definisi ini bahwa sholat adalah ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Cenghar? Cenghar matana. Kakuping bu, cara sana bu? Alhamdulillah. Teh anu ngantuk ta ya? Lama anu ngantuk, mangga pusat belah. Waduh, Ustaz kejam sekali. Enggak. Ustaz, sabari ngopi tiasa, mangga. Sabari ngopi, permen. Nu penting mah teu ngantuk. Karena jam-jam segini jam yang ngantuk biasanya. Pas angin ser, waduh, nikmat. Nah, hukum sholat apa bu? Kira-kira sunnah, wajib, mubah. Wajib. Ya. Hukum sholat itu wajib. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan sholat yang dulu diperintahkan oleh Allah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu adalah hukum sholat yang wajib. Tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi perintahnya, ayatnya dalam bentuk perintah langsung. Saking agungnya ibadah ini, ya, cara Allah memberikan perintahnya pun itu spesial. Tapi nggak pakai telur. Nah, kalau Ustaz Andi makannya selalu pakai telur spesial. Nah, salah satu ibadah yang paling agung itu sholat. Dan cara Allah menyampaikan perintahnya pun itu spesial tadi. Allah panggil Rasulnya, utusannya, suruh naik langsung ke Sidratul Muntaha. Di zaman itu belum ada teknologi yang canggih, belum ada pesawat Garuda, belum ada Lion Air, apalagi Lion Air, belum ada apalagi tuh. Berbagai macam pesawat, roket ke apa, risol, roket tatan ayah. Terang risol ibu? Itu pesawat itu risol. Oh, itu mah makanannya. Itu. Lapar, waduh. Boleh bawa risol bu. Ya. Jadi ibadah sholat itu salah satu ibadah yang paling agung dan Allah memerintahkannya pun di waktu yang khusus. Ya. Jadi singkat ceritanya Allah itu ingin menghibur Rasul. Sahabatnya dan termasuk beliau itu dihina, diancam sebagainya. Maka Allah
memerintahkan Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Dari mana itu, Bu, awalnya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, itu namanya Isra. Dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Dalam peristiwa itu turunlah perintah salat kepada Rasulullah. Berapa kali awalnya, Bu? 50. Allah Karim, 50 kali. Seandainya 50 kali oleh Rasul diiyakan, kebayang nggak, Bu? Allahu Akbar, turun ke langit bawah, ketemu Nabi Musa, ditanya, ya Muhammad, dapat perintah apa dari Rabbmu? Salat. Berapa kali? 50. Nggak mungkin kuat, wahai Muhammad, balik lagi. Umatku aja yang kuat-kuat, itu nggak kuat. Tolong, sana minta lagi keringan kepada Allah. Bulak-balik. Pada akhirnya turunlah. Dan 50 menjadi 5. Kata Musa, belum kuat. Tapi sudah malu. Malu, hai Musa. Malu. Dahlah 5 aja, insya Allah. Mudah-mudahan. 5 juga kita kadang-kadang masih. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, jadi salat itu hukumnya apa, Bu? Wajib. Ya. Jadi barang siapa ingin menegakkan Islam atau menegakkan agama, maka dirikan salat. Kalau kita meninggalkan salat, itu sama saja kita meruntuhkan agama kita sendiri. Bukan orang lain, kita sendiri. Dan dosanya orang salat disengaja, itu ada ulama mengatakan lebih besar daripada perbuatan zina. Pembeda antara al-kafir dan muslim adalah tarkus sholat. Orang kafir tidak sholat. Kalau ada orang muslim tidak sholat, bedanya apa antara dia dengan orang kafir? Maka baik kaya, miskin, sedih, bahagia, senang, sengsara, sholat itu kewajiban. Dan sholat bukan untuk mengukur berapa kayanya seseorang, tidak. Tapi sholat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya. Ya, ini hukum sholat. Ada hadis yang menarik, panjang hadisnya, saya bacakan. An Abi Al-Muni qala ra'a Ibnu Umar fatan qad atala as-salata wa atnaba faqala ayyukum ya'rifu hadha faqala rajulun ana a'rifuhu faqala ama inni law 'araftuhu la amartuhu bi kathrati ar-ruku'i was-sujud fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda idza qama ila as-salati ata bi dhunubihi kulliha fawudi'at 'ala 'atiqaihi fa kullama raka'a sajada tasaqatat anhu. Allahu Akbar. Kesimpulan dari hadis ini saya terjemahkan, innal 'abda idza qama ila shalah, sesungguhnya jika seorang hamba manusia itu mendirikan salat, ata bi dhunubiha kulliha, kemudian dia membawa seluruh dosa-dosanya, ya, fawudi'at 'ala 'atiqaihi, kemudian dosa-dosa itu ditaruh di mana? Di atas kedua pundaknya, Bu. Dosa-dosa manusia ketika sholat itu disimpan, diletakkan di atas kedua pundaknya. Di kedua pundaknya. Fakullama raka'a sajada, dan setiap kali hamba itu ruku atau sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosanya akan berjatuhan. Maka ibu bapak, kalau ruku, sujud, jangan cepat-cepat bangun, lamain rukunya, biar dosa kita berjatuhan. Dosa ghibah, dosa lalai, dosa yang lain, biar berjatuhan. Sujudnya lamakan. Seperti itu. Karena ketika sholat, dosa kita berdasarkan hadis ini itu diletakkan di mana? Di kedua bahu kita. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Ini hadis tentang sholat. Masih banyak hadis-hadis yang lain tentang keutamaan sholat. Nah, saya percepat. Sekarang kita belajar kepada
bab yang pertama, syurutu sihhatis shalah. Syarat sahnya salat. Supaya salat kita sah, dianggap sah oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan syarat-syaratnya. Kalau kita tidak paham syarat-syaratnya apa, bisa jadi itu penyebab salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah at-taharatu minal hadatsil asghari wal akbari. Syarat yang pertama, seseorang itu boleh salat atau diterimanya salat ketika dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dulu. Ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Rawahul jamaah illa al-Bukhari. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang tanpa tahur, tanpa bersuci. Kalau masih ada hadasnya, baik besar apalagi baik kecil apalagi besar, maka salatnya la yaqbalullah. Allah tidak mau menerima. Enggak. Walaupun dia sujud 70 kali, selama dia punya hadas, tidak akan Allah terima. Hadas kecil contohnya apa, Bu? Buang air kecil, buang gas. Apalagi buang air besar, itu hadas kecil maksudnya. Ada hadas besar. Kalau perempuan apa contohnya? Haid, nifas, apalagi dan sebagainya, yang termasuk hadas besar. Nah, kalau kita mau sholat, pastikan kita suci dari sebuah hadas itu. Ya, ini pintu gerbangnya. Jadi jangan sampai kita sholat, kita dalam kondisi kotor menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-shalah." Rawahul khamsah wa sahhahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian fasa, buang gas alias kentut. Osok kentut, Bu, osok. Kumaha wangi, Bu. Wah, sedap. Allahu Akbar. Masya Allah, ya. Jika salah seorang dari kalian fasa, buang gas, ya. Hati-hati jangan sampai sama bukurnya, Bu, repot ya. Fi sholati, dalam salat. Nah, ke salat Allahu Akbar, tut gitu ya. Falian sorif, dah, balik arah. Ya, balik arah. Luar. Wal yatawadda, kemudian ambil wudu kembali. Ya, wal yu'idus shalah, dan lakukan salat kembali. Artinya dari hadis ini, orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan salat sampai dia bersuci terlebih dahulu. Baik itu dengan wudu ataupun tayammum. Ya, seperti itu. Ustaz, kenapa nggak bahas dari wudu? Saya husnuzon. Ibu-ibu parantos paham perkawis wudunya. Insya Allah. Sabar rukun wudu, Bu. Tilu paya opat. Sabar rukun wudu. Aya. Tilu aseur. Nah, ya. Gen, orang bahas umpami butuh dipasihan deh insyaallah. Orang tuntaskeun salat heula. Nu kadua syaratna. Tadi nu kahiji naon Ibu? Anu kahiji kedah suci tina hadas alit oge hadas ageung. Anu kadua satrul aurah, menutup aurat. Nah, aurat aya dua. Aurat pamagat sareng aurat istri. Upami aurat istri anu kain ditinggali teh aurat pelebah mana? Seluruh tubuh perempuan aurat kecuali dua yang boleh ditampakkan, al-wajhu wal kaf. Al-wajhu yaitu muka, wajah, yang kedua telapak tangan. Jadi kalau sholat ibu betisnya kelihatan, mata kaki kelihatan, ya. Nah, itu sudah
melanggar syarat satrul aurat. Ya. Yang kedua, dari Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, khudhu zinatakum. Pakailah oleh kalian perhiasan. Zinatukum di sini adalah bukan perhiasan, maksudnya gelang, anting, sanes. Maksudnya di teh zinatakum teh adalah ma yasturul aurah, pakaian yang dapat menutup aurat. Upami istri mah panggilna tos aya namina mukena nya. Pamegat tos aya sarung, tos aya gamis, tos aya koko, sareng saja bina. Ya. Inda kulli masjidin, di setiap kamu hendak memasuki masjid. Maksudnya apa? Wal masjid huna al murad as-shalah. Maksudnya pakailah oleh kalian pakaian salat. Berarti kita harus diperintahkan untuk menutup aurat. Kedua, suci dari hadas pertama, yang kedua menutup aurat. Anu katilu istiqbalul qiblati. Ya, apa istiqbal? Menghadap al-qiblah, kiblat. Ya, ijtihad ulama bagi muslim yang tinggal di negara Indonesia ditentukan bahwa arah kiblatnya di sebelah mana, Bu? Ke barat. Kalau di Makkah, ya, ketika orang sholat nggak harus ke barat, ya. Dari arah mana-mana yang penting menghadap kiblat. Mana kiblatnya itu Ka'bah. Makanya Ka'bah kan dikelilingi. Ada yang dari kanan, dari kiri, dari depan, belakang. Karena semuanya menghadap ke kiblat. Tapi bagi umat Islam di luar Makkah, nah, kita yang tinggal di Indonesia, maka kiblat kita adalah ke arah barat. Itu ijtihadnya para ulama. Hadisnya apa, Bu? An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslim. Kata Rasulullah, barang siapa salat seperti salat kami dan menghadap kiblat ke kiblat kami, wa akala dhabihatana, kemudian dia makan sembelihan kami, fadzalikumul muslim, maka dia adalah muslim. Dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat. Ya, seperti itu. Itu syarat yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Syarat yang keempat, al-ijtinabu anil mawatinin najasati. Apa al-ijtinab? Menjauhi, menghindari anil mawatin, tempat-tempat an-najasati, yang najis, yang kotor. Ada 7 tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Nih, coba kita cek satu-satu, pernah atau tidak kita nih. Ada 7 tempat ya dalam hadis ini yang kita tidak disyariatkan sholat di situ. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, naha, katanya naha, langsung Rasulullah melarang. Naha Nabiyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalliya fi sab'i mawatina, ya, melaksanakan salat di 7 tempat. Anu kahiji al-mazbalati. Ari mazbalah teh naon? Tempat pembuangan kotoran, sampah. Ya, nggak boleh. Nu kadua, wal majzarati. Apa wal majzarah? Tempat penyembelihan hewan. Tekenging. Kalau tekenging, di situ banyak kotoran, darah, kotoran-kotoran dari perut khususnya, dan berbagai macam. Tidak hanya kotor, bau dan sebagainya, itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat.
tempat juga kok kotor. Anu katilu, wal maqbarah, di kuburan. Rasulullah ngelarang. Ngadoa mah enggak. Itu pakai salat teu kenging. Wal maqbarah. Ustaz, upami kuburan di lebat masjid kumaha? Nah, benten eta mah. Kuburan-kuburan, masjid. Wa qari'atit thariq. Nah, di tengah jalan. Nah, tekeng ibu. Nah, waduh, di tengah jalan. Kamu di tengah rel kereta api mah wal hammam. Nan hammam? Kamar mandi. Wa ma'atinil ibil, tempat kandang unta. Oh, tekengin. Ibu enggak aya nu unta di ibu? Oh, sugan teh aya. Wa fawqa dhahri baitillah, dan yang terakhir Rasulullah melarang tidak boleh sholat di atas Ka'bah. Ya. Anu kantos ka lebet Ka'bah? Hoyong lebet Bu. Amin. Sesah Bu. Eta mah kanggo jalmin khusus raja. Nya gitu. Alhamdulillah. Kita ulangi lagi 7 tempat yang tidak boleh dilaksanakan di dalamnya sholat. Yang pertama, al-mazbalah, tempat sampah. Ya, tempat area sampah, baik dalam atau luar. Area sampah nggak boleh. Wal majzarah, tempat penyembelihan hewan. Wal maqbarah, kuburan. Wa qari'atit thariq, di tengah jalan. Wal hammam, kamar mandi. Di kamar mandi tidak hanya boleh sholat, zikir pun tekenging ibu. Ilahana, ya ilahana, wajib jebur sambil salawatan. Hammam tekenging hammam, kamar mandi. Ustaz kunaon tekenging hammam, teh tempat kotor. Buang air kecil, buang air besar. Dan tempatnya jin. Nah, dalam hati kan benten itu dilafatkan. Ibu kan bade abdas. Aduh, lepatan itu macam bismillah lah. Kan disunahkan. Mas bismillah satu acana abdas. Lebat. Bismillahirrahmanirrahim dina lebat hati. Gitu. Tenang, niat oke tenang gitu nya. Tapi pada dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tekenging ya. Itu. Wa ma'atinil ibil, kandang-kandang unta. Wa fawqa dhahril baitillah, dan di atas Ka'bah. Ini yang dilarang ya. Yang kelima, ada mutakallumi fi shalah. Tidak boleh kita ngobrol waktu salat. Tidak boleh ada perkataan-perkataan yang tidak ada hubungannya dengan salat. Ustaz, imam lepat, qul huwallahu ahad malikin nas. Nah, ibu kenging nyarios, subhanallah, ngemutan imam. Biasa. Pami awe kumaha ngemutana? Nah, tepuk. Gitu. Sudah sampai, kunaon maneh? Tepuk tangan. Ulah. Kada paham pikir. Misal orang bahasnya hal-hal yang membatalkan salat. Tapi kalau upami orang ngobrol sengaja dalam salat, itu batal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam bacaan salat bukan? Bukan, enggak boleh. Ya, ada tata caranya. Kalau ada tamu masuk ke rumah, kita yang sedang salat, keraskan suara. Allahu Akbar. Terus salat. Nah, gitu. Enggak, kehla, terus salat, tungguan. Gitu ya. Batas salatannya. Nah, gitu. Jadi tidak boleh berbicara dalam salat. Ini sangat dilarang. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh 2 imam, Al-Bukhari wa Muslim. Tekar tepus tidur, aku usah parapat. Nebelebat ke rukun salat. Kumaha ibu, lajengkeun? Dugi kita busnya apa tuh nya? Masyaallah.
rangkum insyaallah. Minimal membahas 5 rukun minimal dunya insyaallah. Santosna mangga beli bade aya anu hoyong pataros mangga dibuka bab pertanyaan. Arkanus shalah. Arkan itu bentuk jamak. Jamak eta plural, jamak eta seueur. Ruknun hiji rukun. Ruknani 2 rukun, arkan rukun-rukun. Rukun-rukun salat. Berarti aya perkara-perkara wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam salat. Nah, itu rukun salat. Beda antara syarat salat dengan rukun salat. Syarat itu perkara yang wajib dilakukan sebelum masuk ke ibadah berikutnya. Ibu diperintah ku Allah kamu ngalaksanakan salat. Tapi saat dalam salat orang kada suci. Kada kumaha orang bu? Pada suci. Wudu. Wudu eta di lebat salat apa di luar salat? Di luar salat. Tapi wudu itu kalau bata kana rukun salat, bakana syarat salat. Kalau bata kana syarat sah salat. Moal sah salat urang, lamun urang henteu wudu heula. Tapi wudu teh perkara wajib dilakukan urang, tapi sanes dilebet salat. Eta syarat. Rukun benten deui perkara anu wajib dilakukan ku urang dan perkara itu aya dina lebat ibadah tertentu. Misalkan sholat, ayat Fatihah, ayat ruku, ayat sujud, ayat i'tidal. Sarang saja bina. Nah, arkanus sholah. Abi nyanyak tina kitab Matanul Ghoyah wa Takrib karangan Abu Syuja. Anu diaosku para kiai-kiai salaf di pondok-pondok tradisional. Abi kantos ngaos kapungkur menuju SMP. Alhamdulillah pernah dek kita. Ditafsir, dirinci. Ya, ruku hiji rukun. Tumanina hiji rukun. Ngadeg deui i'tidal. Eta rukun. Tumanina eta rukun. Nah, dikumpulkan jeung aya 18. Ni anu kahiji an-niyatu. Anu kahiji nyaeta niat. Niat salat. Kumaha niat salat ibu? Aya 2 pendapat. Aya nu ngalebatkeun niat eta kana syarat sah salat. Aya nu ngalebatkeun bahwa niat eta ana rukun salat. Lamun urang ada pendapat bahwa niat adalah syarat salat, berarti kenging niat satu acana takbiratul ihram. Misalkan contohnya orang pada salat fardu subuh. Nah, biasa orang setelah salat usolli fardhu subhi raka'ataini. Nah, mustaqbil qiblah adaan imaman atau nabi makmuman lillahi ta'ala. Eta lafaz sanes niat. Sanes niat eta henteu kalau kalian henteu. Nah, ari niat di mana itu? Di lembut hate. Pagawean saha eta niat teh? Pagawean hate. Ari usolli mah eta mah menegakkan wungkul. Memagahan hate supaya henteu menyimpang. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pendapat Imam Syafi'i, niat sareng takbiratul ihram itu babarna, sasarna. Allahu Akbar. Tawaka. Bar kadieu upami niatna cacan kene. Kumargi para ulama untuk mensyaratkan dia tutup panjang-panjang. Oh, kenapa sebar? Panjangnya niat kaulah fardu subuh menghadap kiblat 2 rakaat imam kasih Ahmad Allahu Akbar. Ini habarna eta. Ya, cukup. Ya, ada syarat ta'yin. Pertama, urang menegaskeun fardu salat. Kedua, mustaqbil kiblah makmuman. Ya, fardu salat. Salat fardu salat mustaqbil kiblah makmuman atau nabi imaman. Ya. Gitu. Nu kedua, pendapat kedua, saat ada takbiratul ihram, orangnya tadi di hati.
niat kaulah fardu subuh makmuman. Allahu akbar. Sah oge. Ada yang perbuatan ijtihad ulama. Anu salah mana bu? Muka yang kedua. Anu salah nuteni niat. Atau nabi sholatnya niat puasa. Nah, gitunya. Jangan niat rukun. Cek madhab Syafi'i. Ya, di dalam kitab Fiqh Sunnah kalau dibuka wa qala al-ba'du an-niyah syartun. Ya, sebagian madhab lain berpendapat niat itu adalah syarat sholat. Ya, itu. Mengkaji niat. Anu kedua wal qiyam ma'al qudrah. Ini fil faraidi. Syarat yang kedua urang kedah nanamina ngadet. Ngadet Bu. Bagi nantu. Bahasa Banten ngadet Bu, du di Bandung mah. Oh sami. Sugan teh benteng gitu. Ngadet. Ya, berdiri nantu. Nantu nabi tidak lurus. Ustaz, abi matos bengkok kumaha? Ya sakia sana. Oh. Tenang. Ya. Jadi syaratnya dina salat fardu kedah ngadeg. Harus berdiri Bu, nggak boleh duduk. Kecuali fin nawafil. Kecuali dalam salat-salat sunnah, ya, al-qiyam ngadeg eta sanes rukun salat. Dina salat nawafil, salat-salat sunnah. Upami salat wajib, maghrib, isya, subuh, lohar, asar, eta kedah ngadeg. Upami urang mampu ma'al qudrah. Lamun urang mampu. Ustaz, encok Ustaz, sok. Tetiasa ngadeg ibu mangga cari. Ustaz, kita cari tulang ieu nyeri Ustaz, mangga ibu. Nyadar karena kaso atau kumaha, yang penting kurang sholat. Satu kedua, ngahiji Bu, ngahiji niat. Anu kedua, ngadeg berdiri. Wa takbiratul ihram. Nah, kemudian katilu takbiratul ihram. Kumaha maca takbiratul ihram? Allahu akbar. Nah, Ustaz, bagaimana cara takbir sesuai dengan tuntunan Rasul? Ayat 2 pendapat. Pendapat anu kahiji, ya, mengangkat kedua tangan, ya, itu sejajar dengan bahu. Hadul mankibain, sejajar. Kahiji, eta henteu lepat, laras oge. Anu kedua, nah, abi pendapat Abu Syuja, ulama Syafi'iyah, eta sejajar dengan daun teling dengan didieuna. Allahu akbar. Nah, kedua, Allahu akbar. Nah, gitu. Oh. Jangan begitu ya, Bu. Nah, masa asalan. Tuh, sadulus. Aduh. Kumaha? Ustaz, masa muter-muter di kumanta. Itu ayat tuntunan muter-muter. Kumangka, niatnya tong panjang-panjang. Usoli fardhu subhi makmuman. Cekak kata oke, usoli fardhu subhi makmuman. Kita kos-kos sah. Itu kan niat. Ya. Itu. Takbiratul ihram. Dina salat ayat 2 takbir. Anu kayi takbiratul ihram, anu kedua takbiratul intiqal. Nah, beda antara dua takbir teh. Ayat takbiratul ihram, ayat takbiratul intiqal. Ya. Ari takbiratul ihram takbir kanggo membuka salat. Dan itu hanya di awal salat. Kan tadi dina maknana bahwa muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Dari berdiri mau keruku Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu namanya takbirul intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari satu gerakan ke gerakan yang lain dinamakan takbir intiqal. Intiqal. Ya, anu kaji takbiratul ihram.
ihram. Anu kedua takbiratul intiqal. Selanjutnya wa qira'atul Fatihati. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Ustaz Fatihah eta kumaha Ustaz? Diawali kunaon dan ayat terakhirnya. Ada dua pendapat. Ya. Pendapat anu kahiji bahwa Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Abu Hurairah memberikan contoh salat kepada sahabatnya. Ya, Abu Hurairah kalau salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dijaharkan bismillah, dibaca bismillah. Kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi inni la asrahukum salatan. Demi jiwaku yang berada di genggaman Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salat di antara dengan Rasul. Ya, jadi Abu Hurairah beliau mengatakan aku ini sahabat Rasul yang paling mirip salatnya. Maka banyak sahabat yang mengikuti salatnya Abu Hurairah. Itu. Ayat pendapat kedua, Bismillah itu bukan dari Fatihah, tidak termasuk, tetapi ayat tersendiri, ayat mustaqillah namanya. Ayatun mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri. Tetapi mustahabbah qira'atuha fis shalah. Dibolehkan saja membacanya dalam sholat, tetapi tidak dijaharkan. Allahu Akbar. Dua iftitah selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz ya kata bismillahan. Kita imam di mana Ustaz? Awas hati-hati. Pendapat ini juga benar. Ada hadisnya nanti ya. Nah, anu katilu pendapat tapi tidak kuat. Bismillah bukan Fatihah dan tidak dibaca dalam salat. Wa hadzal qaul dhaif. Laisa biqawi. Nah, dalam kitab sunnah seperti itu. Pendapat ketiga bahwa Fatihah bukan basmalah bukan dari Fatihah dan juga tidak dianjurkan dalam salat, ini pendapat yang lemah. Gitu. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa ruku' wa tumaninah. Nah, wa ruku' rukun yang berikutnya apa? Ar-ruku', yaitu ruku. Kumaha ari ruku Ustaz? Ruku adalah rukun, tapi ada sunnah hay'ah dalamnya. Allahu Akbar. Nah, jadi upami ditinggal itu kumaha itu? Lurus itu Bu. Nah, iya lurus. Nah, kena lurus. Nah, gitu. Tangkir. Wow, jam sebar hayam tilu. Kemudian ya tahu rukun usaha. Ngopor. Wah. Awas hati-hatinya. Ruku lurus, banyak lurus ya. Wa tumaninatu, ruku dan juga tumanina. Nah, menurut Imam Abu Syuja ya, ruku tumanina, dua rukun yang berbeda. Ya. Ustaz ari tumanina teh naon? Al-muqtu zamanan, berhenti diam sejenak, tenang. Ya, nah tadi ada sahabat Rasul yang sholat disuruh ulang 3 kali karena nggak pakai tumanina. Ada di daerah mana sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar. Eta rukun aku mah eta rukun eta. Anu bisul kempesin. Aduh, karunya Bu, nenek-nenek ngajak kakek-kakeknya. Jadi masya Allah masih kan almarhum neneknya, ada 40 tahun sekarang kami di Masami. Allahu Akbar. Oh, itu yang sholat kieu lupa lagi. Aduh, bapak di mana tos taraweh di dinya teh. Pokoknya atau itu punya tenang sholatnya. Tong berusaha terus. Kami istri Pak Ustaz ada bedanya cara Oke, ayat sunnah sholat. Sunnah sholatnya sunnah dalam sholat. Ayat insyaallah ya. Dan masih punggung kepala lurus, kemudian ar-rukbah ini
namanya al-kaf, al-asabi' ini maftuh, dibuka dan diletakkan di atas rukbah. Apa rukbah itu? Lutut. Nah, gitu. Kemudian warraf'u, bangkit dari kubur, ya dari kubur. Dari astagfirullahaladzim. Warraf'u, namanya bangkit dari ruku. Wa sami'allahu liman hamidah. Kata doanya. Sami'allahu liman hamidah. Idza istawa qa'iman, kalau Rasul sudah tegak kembali lurus, berdirinya baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya? Rabbana walakal hamd. Ini panjang kumaha ayat. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hafal pendek apa hafal panjang? Wal i'tidal. I'tidal itu apa? Tadi kembali berdiri lurus dan tumanina. Harus tumanina, tenang dulu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sebelum doa itu tuntas sempurna, jangan sujud dulu. Oke, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Borong lagi. Resah itu. Eta teh tumanina namanya. Ya. Wa rafa'idal wa tumanina fi. Terus ngangkat langkung. Kurang cekap dari di palintan aya 5 menit kapayun bila aya anu bade ditawaskeun mangga. Insyaallah dua di pertemuan salina urang tindakeun syarat rukun salat sareng sunah-sunah salat insyaallah taala. Maka saat aja ditutup palintan aya anu bade ditawaskeun. Iya Pak Ustadz, batasan waktu kalau sholat sunat ada batasannya sampai kapan gitu Pak Ustadz? Ini masalahnya kan kalau di sholat subuh kadang baru bangun teh udah terdengar di sana di masjid misalkan udah mulai, nah kita teh boleh melakukan sholat sunat dulu atau langsung fardunya? Ibu berjamaahnya di mana? Di rumah. Di rumah. Nah kalau ibu sholatnya tidak berjamaah di masjid, sholat di rumah, maka ibu sholat sunnah dulu. Kan ibu nggak berjamaah di masjid. Nah, ibu ke masjid mau sholat berjamaah di masjid. Nah, mereka berjamaah masjid. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak berlaku sholat sunnah. Karena sudah duhul waktu asal, sudah masuk waktu sholat jamaah. Sudah jamaah usah sholat sunnah dulu. Nggak bisa. Nah, pami ibu sholatnya di bumi, nyalira, gitu. Mangga sholat sunnah gerak. Gitu. Walaupun sudah qomat di masjid, ke sholat di rumah sholat sunnah. Gitu. Aina tasrik suruk kaping tabuh 5 langkung. Mana suruk tadi dia? Tapi siapa ini ibu 16-nya? 27 menit aina. Tabuh 5 27 menit itu nembe terbit. Misalkan ibu buka tabuh 5 langkung 15. Upami waktu subuh nama sekian ayat sholat sunnah heula. Upami sholat subuh terlalu mepet karena subuh, maka ada ayat sunnah karena tetap mengejar waktu sholat fardhunya heula. Sata kana sunnah. Mangga ayat yang pada di harus ini mangga. Kami ke tempat pasaran kali anu belum balik, terus kayak Aida sama adiknya. Itu udah niatnya saya udah imam atau kalau berjamaah cuma berdua gitu, tapi anaknya belum balik. Ya. Definisi jamaah adalah kalau ada imam dan makmum maka sudah berlaku dia jamaah. Ya. Apakah disyaratkan harus balik? Kalau dia sudah mumayyiz dengan sudah tos ngartos sholat takbirna, tos tiasa sujudna, tos tiasa rukuna,
dan saja terus biasa wudhu, terus memayyiz, walaupun dia belum masuk usia balik, dan tapi dia sudah masuk memayyiz, terus ngatos ilmunya, maka dia bisa diniatkan jamaah. Karena syaratnya imam jamaah adalah ayat imam, ayat makmum, terus dinamakan jamaah kecuali balita. Nah, ya 2 tahun, 3 tahun, ini terus 2 SD ya, terus 8 tahun, terus memayyiz. Memayyiz. Bulan ibu jantan imam gitu. Asalkan murah terus memayyiz gitu. Memayyiz terus ngartos karena perkawis sholat. Aida, takam sholat, tak Ustaz. Sholat apa? Sholat subuh berapa? 2 rakaat. Imam sholatnya sholat foto subuh biasa sadayana. Terus memayyiz. Insyaallah cekap ya Ibu? Insyaallah hapunten bila aya anu tidak berkenan ya ucapan atau nabi namina sikap mudah-mudahan ilmu mandi kaji kurang salim dina ieu bermanfaat sareng barokah amin ya rabbal alamin. Insyaallah bukan urang dipasihan anu panjang urang kieu katepang di Jumat ayo insyaallah kieu dikabari apakah Jumat depan berikut ada libur atau tidak nanti dikabari insyaallah di grup nanti insyaallah terkait bertanya insyaallah. Santri libur tanggal 24, guru-guru tanggal 26. Ya, kalau guru-guru libur mungkin sementara libur dulu kajiannya insyaallah. Itu mungkin sementara dari saya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadirin Allah wa iyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.